Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Aku dan Citra sudah lama berteman. Kami pertama kali bertemu di kampus dan langsung klik. Citra itu tipe cewek yang apa adanya, jago bercanda, dan nggak ribet. Kami sering nongkrong setelah kuliah, kadang di coffee shop, kadang juga di rumah Citra. Itulah rutinitas kami, bertiga. Ada Raka, teman kuliah yang lebih pendiam, tapi punya sisi lain yang menyenangkan. Bukan tipe orang yang gampang akrab. Tapi saat dia membuka diri, obrolannya nggak pernah membosankan. Awalnya, kami bertiga nyaman. Tidak ada yang aneh. Tapi belakangan ini, aku merasa ada yang berubah. Perasaan itu datang pelan-pelan. Aku nggak tahu kapan tepatnya. Mungkin saat kami nongkrong di coffee shop kemarin sore. Atau mungkin ketika Raka menatapku lebih lama dari biasanya. Aku cuma tahu, ada sesuatu yang nggak bisa aku hindari. Sesuatu yang mengganggu di antara kami. Perasaan itu mulai menyusup, tapi aku nggak tahu harus bagaimana menanggapinya. Raka, meskipun selalu terlihat santai dan nggak banyak bicara, kadang aku merasa dia lebih perhatian ke aku daripada ke Citra. Dia selalu ngajak ngobrol lebih lama, walaupun cuma soal hal-hal sepele. Kadang aku ngerasa aneh, seperti ada yang sedang dia sembunyikan. Entah itu tentang perasaannya, atau tentang kita berdua. Citra nggak pernah bilang apa-apa, tapi aku bisa merasakan ada yang beda juga dari sikapnya. Kami mulai lebih sering diam di saat-saat tertentu, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terucapkan. Kadang aku berpikir, apakah dia juga merasakannya? Ataukah cuma aku yang terlalu berpikir macam-macam? Kami masih nongkrong bersama, tapi aku mulai merasa asing. Semua berubah pelan-pelan, seperti retakan kecil di antara kami yang semakin lebar. Aku nggak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi satu hal yang jelas, perasaan ini nggak bisa aku tutup-tutupi lagi. Raka, ya, dia semakin hari, semakin sering menunjukkan perhatian yang lebih ke aku. Mungkin cuma teman ya, tapi entah kenapa aku merasa lebih. Setiap kali dia mengantarku pulang, atau sekadar ngobrol panjang lebar, ada sesuatu yang menghangatkan hatiku. Bahkan ketika dia cuma bilang, hati-hati di jalan, dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, rasanya itu seperti sesuatu yang lebih. Kadang, aku berpikir apakah aku cuma berlebihan saja. Mungkin aku cuma ingin merasa spesial, mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi setiap kali aku melihat Citra, dia nggak pernah memperlihatkan apa yang aku rasakan. Citra selalu terlihat biasa-biasa saja, seperti tak ada yang berubah. Sementara, setiap kali aku bertemu Raka, aku merasa ada semacam ketegangan yang nggak bisa dijelaskan. Aku ingat sekali waktu itu, kami bertiga nongkrong di coffee shop, dan Citra sibuk dengan ponselnya, sedangkan Raka duduk di sampingku. Percakapan kami mengalir begitu alami, meskipun aku merasa ada yang aneh. Raka yang biasanya cenderung lebih jarang bicara, kali itu sangat asik ngobrol denganku. Kami tertawa bersama, berbicara soal hal-hal kecil, hal yang hanya kami tahu. Namun, ada satu momen di mana mata kami saling bertemu, hanya sejenak, tapi rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Aku hanya bisa tersenyum canggung, dan dia membalas dengan senyum tipis, yang entah kenapa membuat dada ini semakin berdebar. Setiap kali aku mencoba untuk mengabaikan perasaan ini, seolah Raka selalu menemukan cara untuk menarik perhatianku lagi. Entah itu dengan candaan yang hanya kami berdua yang ngerti, atau perhatian kecil yang dia berikan tanpa diminta. Rasanya nggak bisa dibohongi. Aku mulai menyadari bahwa ini lebih dari sekadar persahabatan. Tapi aku bingung. Apakah aku hanya berpikir seperti ini karena perasaan kesepian atau kebetulan saja? Aku mencoba untuk tidak terlalu berharap. Tapi semakin lama aku merasa perasaan ini semakin kuat, semakin sulit untuk dipendam. Apakah ini salah? Ataukah aku memang berhak merasa seperti ini?
Suatu sore di coffee shop langganan, aku dan Citra duduk berseberangan. Secangkir cappuccino di tanganku masih mengepulkan uap hangat, sementara Citra tampak lebih tenang dari biasanya. Tapi matanya jelas menyimpan sesuatu. Citra menatap lurus padaku. Kamu yakin gak ada apa-apa sama Raka? Aku terkejut, mencoba tetap santai. Citra, kenapa sih? Kita kan cuma teman. Citra mengernyitkan dahi, nada suaranya pelan tapi tajam. Aku cuma ngerasa kalian berdua lebih dekat belakangan ini. Aku terdiam sejenak, menatap cangkirku, mencari kalimat yang tepat. Kita kan emang sering bareng, tapi biasa aja, Cin. Kenapa kamu jadi mikir gitu? Citra mencondongkan tubuh sedikit ke depan, serius. Aku nggak tahu, Nat, tapi feeling aku tuh bilang ada yang beda. Cara kalian ngobrol, cara kalian saling lihat, aku ngerasa ada sesuatu. Tapi aku juga takut salah sangka. Aku tersenyum paksa, berusaha tenang. Citra, kamu sahabat aku. Aku nggak mau nyakitin kamu. Dan aku juga nggak yakin sama perasaanku sendiri. Citra menghela napas sambil memutar sendok kecil di kopinya. Aku cuma pengen jujur, karena aku juga ngerasa sesuatu ke Raka. Dan kalau ternyata kamu juga, ya, aku cuma pengen kita bisa ngomongin ini baik-baik. Aku pelan dengan suara hampir berbisik. Aku juga nggak mau ada yang rusak. Tapi aku ngerti perasaan kamu, Cin. Aku juga lagi bingung. Mata kami saling bertemu. Ada ketegangan yang tak bisa kami hindari, tapi juga ada kejujuran yang mulai muncul di antara kami. Kami duduk di balkon rumah Citra sore itu. Angin lembut menggerakkan tirai, dan suasana jadi terlalu tenang. Aku tahu, dari caranya diam dan menatap kosong ke langit, ada sesuatu yang mau dia bilang. Citra, pelan, tanpa menatapku. Nad, aku suka Raka. Aku terdiam sejenak, kaget tapi mencoba tenang. Oh, Citra menoleh padaku, wajahnya serius. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi setiap kali kita nongkrong bareng, aku selalu nunggu momen dia ngobrol lebih lama sama aku. Tapi sekarang, dia lebih sering sama kamu. Aku berusaha menjaga ekspresi. Aku nggak tahu harus jawab apa, Cin. Citra tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu juga ngerasain sesuatu. Nggak usah bohong, Nad. Aku bisa lihat. Aku cuman pengen jujur. Aku lebih milih kamu tahu dari aku langsung, daripada pura-pura nggak tahu. Aku menghela napas dalam. Cin, aku juga lagi bingung. Aku nggak mau kita kayak gini. Aku sayang persahabatan kita. Citra memotong dengan nada tenang. Aku juga, tapi kita nggak bisa pura-pura terus. Rasa itu ada, Nat. Mau kita hindari kayak apapun. Aku menatapnya dalam-dalam. Jadi, sekarang gimana? Citra mengangkat bahu, tersenyum pahit. Kita jalanin aja, tapi jangan saling nyakitin ya. Aku pelan. Nggak akan, aku janji. Sore itu, kami tak banyak bicara lagi. Tapi untuk pertama kalinya kami sama-sama jujur. Dan rasanya, itu lebih menyakitkan daripada diam. Beberapa hari setelah obrolan itu, aku mulai menghindari Raka sebisaku. Setiap kali dia mengirim pesan, aku membalas seperlunya. Saat nongkrong, aku lebih banyak diam. Tapi tentu saja, dia mulai sadar. Kami duduk di coffee shop favorit kami, tapi kali ini terasa canggung. Citra belum datang. Hanya aku dan Raka. Raka melihatku lama. Lo kenapa sih? Nad! Akhir-akhir ini kayak ngejauh. Aku menunduk, mengaduk kopi yang sudah dingin. Nggak kenapa-kenapa, lagi banyak pikiran aja. Raka, gua ngerasa lo beda. Bahkan waktu kita bertiga kumpul pun lo kayak, bukan lo. Aku, pelan, masih nggak berani menatapnya. Kadang, jaga jarak itu pilihan yang paling aman, Raka menyipitkan mata. Jaga jarak dari siapa? Aku mengangkat kepala, menatapnya perlahan. Dari situasi yang bisa bikin semuanya jadi rusak.
Raka. Menghela napas. Nadia, gue nggak ngerti. Tapi kalau lo butuh waktu, ya udah, gue nggak akan maksa. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, gue cuma lagi berusaha ngerti diri gue sendiri dulu. Dia mengangguk, meski aku tahu dia belum benar-benar paham. Tapi dia nggak tanya lagi, dan aku bersyukur untuk itu. Dalam diam kami sore itu, aku tahu menjaga jarak memang menyakitkan. Tapi kadang itu yang paling masuk akal. Kami duduk di bangku, taman kampus, suasana sore agak panas, dan suara mahasiswa lalu lalang jadi latar yang mengganggu. Tapi Citra tampak serius, wajahnya nggak seperti biasanya. Ada hal yang mengganjal, dan aku tahu ini bukan sekadar obrolan ringan. Citra. Nada, pelan tapi tajam. Nadia, aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Aku mulai ngerasa ada yang berubah antara kita bertiga. Aku menahan napas mengalihkan pandangan. Apa maksud kamu? Citra, kamu dan Raka, kalian lebih sering bareng, lebih dekat. Bukan cuma ngobrol biasa, aku bisa lihat itu. Aku berusaha tenang. Cin, aku juga bingung. Aku nggak mau bikin kamu ngerasa aneh. Citra menatapku langsung. Tapi kamu ngerasa ada sesuatu kan antara kamu dan dia? Jangan bohong. Aku diam. Lidahku keluh. Aku tahu Citra bukan lagi menuduh. Dia sedang terluka. Aku. Pelan. Aku nggak tahu harus jawab gimana. Aku juga lagi berusaha ngerti perasaan aku sendiri. Citra. Suara mulai bergetar. Nadia, aku takut. Takut kehilangan kamu, kehilangan semuanya. Aku cuma pengen jujur karena ini mulai nyakitin. Aku juga takut, Cin. Tapi aku nggak akan bohong. Aku peduli sama kalian. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura. Citra menunduk, lalu berkata lirih. Aku cuman nggak mau kita hancur karena satu orang, Nat. Tapi sekarang rasanya udah mulai. Retak, kami diam. Tidak ada yang bisa disimpulkan hari itu. Tapi setidaknya semua sudah mulai terbuka. Dan itu awal dari pilihan-pilihan yang lebih sulit. Minggu sore itu kami bertiga akhirnya nongkrong lagi di coffee shop biasa. Tapi suasananya beda. Lebih kaku. Raka datang terlambat, dan saat dia duduk, dia seperti nggak tahu harus mulai dari mana. Aku bisa lihat dari cara dia melirik Citra, lalu ke aku. Lalu kembali menunduk menatap kopinya. Seolah kepalanya penuh dengan pertanyaan yang belum ada jawabannya. Raka. Pelan, agak ragu. Kalian kenapa belakangan ini agak beda ya? Aku. Berusaha tersenyum tipis. Maksud kamu? Raka. Menatap. Aku lalu Citra. Nggak tahu, kalian jadi lebih diam. Bukan kayak biasanya. Citra. Datar. Mungkin karena emang udah nggak biasa, Raka terdiam. Dia ngerti. Atau setidaknya dia mulai ngerti. Aku melihat dia menggenggam gelas kopinya erat. Wajahnya bingung. Raka. Gua nggak tahu apa yang terjadi, tapi gua bisa ngerasa ada sesuatu. Aku menatap meja. Kamu nggak salah, Rak. Citra menambahkan suara pelan. Mungkin kamu juga udah ngerasain, tapi milih nggak nyadar. Raka memejamkan matanya sejenak. Suasana jadi hening. Jelas dia merasa terjebak. Raka, gue cuma pengen kita nggak berubah. Tapi sekarang rasanya kayak udah nggak bisa balik kayak dulu. Dan aku tahu, di saat itu, semua orang di meja ini mulai sadar bahwa apapun yang kami bangun sebelumnya mulai retak. Entah bisa utuh lagi atau tidak. Beberapa hari terakhir terasa sunyi. Grup chat kami mendadak sepi. Raka jarang muncul. Biasanya dia paling rajin kirim meme receh atau ngajak ngopi sepulang kuliah. Tapi sekarang, tidak ada. Aku sempat menanyakan di grup aku, Rak, jadi nggak nongkrong sore ini? Tidak ada balasan. Citra cuma kirim satu emot. Lalu diam juga. Aku mencoba menghubunginya langsung. Teleponku berdering lama lalu mati. Tidak diangkat. Chat hanya centang 2, tanpa balasan. Besoknya di kampus,
Aku melihat dia dari kejauhan. Dia melihatku sebentar, lalu memalingkan wajahnya dan berjalan cepat ke arah lain. Aku dan Citra duduk di bangku taman kampus. Suasana canggung. Citra menghela napas. Dia beneran ngilang ya? Aku mengangguk pelan. Iya, kayaknya dia lagi kabur dari semuanya. Citra, atau dari kita. Kami diam. Masing-masing menatap ke depan, berusaha menerka isi kepala Raka. Tapi yang pasti, dia menghindar. Dan itu membuat semuanya terasa lebih dingin, lebih asing. Dan untuk pertama kalinya aku merasa kehilangan. Bukan cuma Raka, tapi juga kenyamanan yang dulu kami punya bertiga. Citra akhirnya tidak tahan lagi. Di suatu sore yang mendung, dia memutuskan untuk menemui Raka di parkiran kampus, tempat biasa mereka dulu bercanda. Aku hanya melihat dari kejauhan, jantungku ikut berdebar. Angin sore membawa suara mereka pelan-pelan ke telingaku. Citra menahan emosi. Raka, aku harus tanya sesuatu. Jawab jujur. Raka menoleh ragu. Apa itu, Cin? Citra menatap lurus ke matanya. Kamu serius nggak sih sama kita berdua? Maksudku, sama aku atau Nadia? Kalau kamu nggak bisa milih, itu bukan masalah. Tapi kita butuh tahu. Raka menghela napas, gelisah. Aku nggak tahu, Cin. Jujur aja, semuanya kerasa terlalu rumit buat aku sekarang. Citra, suara mulai bergetar. Tapi kamu juga nggak bisa terus begini. Diam, ngilang, pura-pura semuanya normal. Itu nyakitin. Raka menunduk, mengusap tengkuk. Aku nggak bermaksud nyakitin siapapun. Aku cuman takut bikin salah pilihan. Citra menahan air mata. Jadi kamu nggak bisa kasih kepastian sama sekali? Raka pelan. Aku nggak tahu apa yang harus aku pilih. Aku cuma tahu, aku nggak mau kehilangan kalian berdua. Citra terdiam sejenak, lalu berkata dengan lirih. Tapi dengan nggak milih, kamu malah bikin semuanya makin sakit. Mereka terdiam, lalu Citra berbalik, berjalan pergi, meninggalkan Raka berdiri sendiri di tengah parkiran yang kini terasa kosong. Dari jauh, aku menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Perih, gusar, dan kosong. Suatu malam, aku duduk sendiri. Di kamar, lampu temaram dan suara hujan di luar jendela jadi satu-satunya teman. Aku akhirnya menghubungi Citra lewat chat, dan kami sepakat untuk bertemu. Di taman kampus yang sepi, kami saling duduk berhadapan. Nadia, dengan suara pelan. Citra, aku udah lama mau ngomong ini. Citra menatap hati-hati. Kamu kelihatan nggak tenang. Ada apa? Nadia menunduk, menggenggam jemari sendiri. Aku ngerasa bersalah. Aku bingung, Cin. Aku nggak mau bohong, tapi juga takut jujur. Citra menarik napas, mencoba tenang. Kamu suka Raka, kan? Nadia mata mulai berkaca-kaca. Aku nggak mau ini merusak kita. Tapi iya, aku nggak bisa bohong lagi. Citra terdiam, menatap lurus ke arah danau. Aku tahu, Nadia. Aku udah lama ngerasain. Tapi aku juga nggak tahu harus gimana. Nadia menahan air mata. Aku ngerasa terjebak, Cin. Kayak apapun yang aku lakuin, pasti ada yang terluka. Citra berbisik. Aku juga ngerasa gitu. Kami berdua duduk dalam diam. Suara hujan yang mulai turun perlahan menjadi pelarian dari kenyataan yang tidak kami sanggup hadapi. Hari itu, aku dan Raka tidak sengaja bertemu di perpustakaan. Kami duduk bersebelahan, membicarakan tugas kuliah. Tapi pikiranku sama sekali tidak fokus. Raka tersenyum ringan sambil membuka buku. Kamu ngerti bagian ini? Kayaknya soal ini lumayan ribet. Nadia gugup, berusaha fokus. Iya, aku coba pahamin, tapi jadi buyar karena kamu nanya. Tertawa canggung. Raka menatapku sejenak lalu tertawa. Sorry deh kalau aku ganggu.
Tapi aku suka ngobrol sama kamu, Nat. Nadia. Terdiam sesaat, lalu membalas senyuman kecil. Aku juga suka ngobrol sama kamu. Di saat-saat seperti itu, hatiku berdebar lebih cepat dari biasanya. Senyumannya, cara dia menyebut namaku, bahkan saat dia hanya diam dan membaca, semuanya terasa berbeda. Aku tahu aku tidak boleh larut. Tapi perasaan ini tumbuh begitu saja, seperti akar yang menjalar tanpa kendali. Aku pulang hari itu dengan perasaan campur aduk. Antara bahagia karena bisa bersamanya, dan sedih karena tidak tahu kemana perasaan ini akan bermuara. Sore itu, langit mendung dan suasana terasa hening saat aku bertemu Citra di halaman belakang kampus. Ia duduk di bangku panjang sambil menatap ke kejauhan, dan aku tahu ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Citra, tanpa menoleh. Nadia, aku udah pikirin semuanya. Nadia. Perlahan duduk di sampingnya. Maksudnya, soal Raka? Citra. Mengangguk pelan. Iya, aku nggak mau lanjut ngejar dia. Aku capek, Nat. Aku ngerasa makin ngejar, makin jauh juga aku dari kamu. Nadia. Terkejut dan merasa bersalah. Citra, aku nggak tahu harus ngomong apa. Maaf banget aku nggak bisa jujur dari awal. Citra. Menatapku, tersenyum lelah. Aku ngerti. Kadang kita nggak bisa ngatur hati kita. Tapi aku bisa atur langkah aku. Aku butuh waktu buat mikirin diri aku sendiri. Nadia. Mata mulai berkaca-kaca. Kamu yakin? Aku nggak mau kehilangan kamu. Citra. Menyentuh tanganku lembut. Kamu nggak kehilangan aku. Kita cuman lagi belajar, buat tumbuh, bareng-bareng tapi di jalan yang beda dulu. Aku menatapnya, merasakan kelegaan dan kesedihan datang bersamaan. Citra memilih jalan yang paling bijak, bahkan saat hatinya sendiri belum sepenuhnya pulih. Setelah Raka mengungkapkan kebingungannya, aku akhirnya merasa sudah saatnya untuk berbicara langsung dengan Citra. Kami memilih duduk di sebuah bangku di taman kampus, tempat yang selalu menjadi saksi bisu obrolan ringan kami. Matahari mulai terbenam, menciptakan langit berwarna oranye yang seolah memantulkan suasana hati kami yang sedang campur aduk. Aku mengambil napas dalam-dalam. Cin, aku harus ngomong sesuatu yang penting. Citra memandangku sedikit bingung. Ada apa, Nad? Kenapa serius banget? Aku menghindari pandangannya sejenak, kemudian menatapnya. Aku juga suka sama Raka. Citra diam beberapa detik, terkejut, kemudian tertawa pahit. Aku tahu, Nat. Aku udah bisa ngerasain itu sejak lama. Aku cuman nggak mau ngakuin. Tapi, kenapa kita nggak bisa ngomong ini dari awal? Aku, dengan suara sedikit gemetar. Aku takut, Cin. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu sahabat aku, dan aku tahu perasaan ini bakal ngancurin semuanya. Citra menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajahnya dengan tatapan yang lebih tenang. Kamu nggak perlu takut, Nad. Kita semua cuma manusia. Perasaan itu datang, dan kadang nggak bisa kita kendalikan. Tapi, yang penting adalah kita jujur. Aku tersenyum pahit. Aku tahu, Citra. Tapi, aku nggak ingin kamu merasa dikhianati atau terluka. Citra memandang langit pelan. Kita berdua nggak bisa terus hidup dalam kebohongan, Nadia. Kita harus jujur, bukan cuma sama perasaan kita, tapi juga sama diri kita sendiri. Kalau ini yang harus terjadi, ya sudah. Aku, dengan suara pelan. Kamu nggak marah sama aku, Cin. Citra memandangku dengan tatapan penuh pengertian. Gimana aku bisa marah? Kita berdua cuma coba cari kebahagiaan, kan? Aku ngerti kok. Mungkin aku butuh waktu buat nyembuhin perasaan aku, tapi itu nggak berarti aku nggak peduli sama kamu. Aku berusaha menahan tangis. Aku nggak mau kehilangan kamu, Cin. Aku nggak tahu gimana kalau kita nggak bareng lagi. Citra memegang tanganku. Kamu nggak bakal kehilangan aku, Nat. Kita cuma butuh waktu buat ngerti semuanya.
mungkin kita harus lebih banyak mikirin diri kita dulu. Mungkin perasaan ini nggak harus merusak kita. Kami berdua terdiam, merenung tentang semuanya yang sudah terjadi. Ada rasa yang begitu berat, namun aku tahu ini adalah langkah yang perlu diambil. Hari itu, setelah beberapa waktu yang penuh ketegangan, Raka akhirnya datang menemui kami berdua. Kami duduk di coffee shop yang biasa kami datangi. Suasana yang dulu selalu penuh tawa, kini terasa sangat berbeda. Citra dan aku duduk berhadapan, menunggu keputusan yang selama ini kami takutkan. Raka duduk di depan kami, wajahnya terlihat lelah dan cemas. Kami tahu dia sudah banyak berpikir, dan akhirnya dia memutuskan untuk berbicara. Raka mengambil napas dalam-dalam, berbicara dengan suara yang pelan. Aku nggak bisa memilih siapapun di antara kalian berdua. Citra memperhatikan Raka dengan tatapan kosong. Jadi, selama ini kamu bingung? Kita cuma nunggu jawaban, Raka. Kita cuma butuh kejelasan. Aku mengalihkan pandanganku ke meja, merasa hampa. Kenapa nggak bisa jelas aja, Raka? Kenapa mesti begini? Raka terdiam sejenak melihat kami bergantian. Aku nggak siap untuk berkomitmen, baik itu sama Citra atau Nadia. Aku nggak mau bikin janji yang aku nggak bisa tepati. Perasaan aku terlalu kacau. Aku nggak bisa memilih, dan aku nggak mau kalian merasa terluka karena kebingunganku. Citra tertunduk, suara bergetar. Jadi kamu memilih untuk nggak memilih. Dengan itu kita malah semakin bingung, Raka. Kenapa nggak bisa jelas saja? Raka menatap Citra, sedikit terkejut dengan reaksi Citra. Aku tahu ini nggak adil buat kalian. Aku nggak bisa ngejelasin perasaanku, dan aku nggak mau kalian merasa disia-siakan. Aku berbicara pelan, menahan air mata. Kamu nggak nyakitin kita, Raka. Kita cuma butuh tahu, kalau kamu nggak bisa milih, ya sudah. Kita bisa lanjutkan hidup kita, tanpa perasaan ini nguasain semuanya. Citra menarik napas dalam. Kalau kamu nggak bisa memilih, berarti kita juga harus move on, kan? Nggak ada gunanya kalau kita terus terjebak dalam kebingungannya. Raka, dengan nada menyesal. Aku nggak ingin kalian terluka, baik kalian atau aku. Tapi ini semua terlalu rumit untuk aku. Kami semua terdiam. Kata-kata Raka menggantung di udara, meninggalkan ruang yang penuh dengan ketidakpastian. Rasanya berat, tapi setidaknya ada sedikit kelegaan karena akhirnya kami mendengar jawaban yang jelas. Citra menghela napas, sedikit tersenyum pahit. Mungkin ini jalan yang terbaik, Raka. Terima kasih udah jujur. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa hancur. Iya, kita akan coba lanjutkan hidup masing-masing. Semoga kita bisa baik-baik aja setelah ini. Raka hanya mengangguk pelan, dan kami semua terdiam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Saat itu, kami tahu bahwa ini adalah akhir dari kebingungan yang panjang, meskipun rasa sakit tetap ada. Setelah Raka mengungkapkan keputusannya, suasana antara Citra dan aku tetap canggung. Kami tahu ada banyak hal yang belum terselesaikan, tapi kami juga sadar bahwa mungkin waktu adalah hal yang paling dibutuhkan sekarang. Kami berdua memutuskan untuk menjaga jarak sejenak, memberi ruang bagi diri kami untuk menyembuhkan luka, dan kembali fokus pada hal-hal yang lebih penting. Hari itu, kami duduk di bangku taman kampus, matahari hampir terbenam. Tidak ada kata-kata banyak, hanya ketenangan yang terasa aneh di antara kami. Kami sudah lama tidak berbicara begitu hening, seperti ada dinding yang tak terlihat di antara kami. Citra menghela napas pelan. Nadia, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku rasa kita berdua perlu waktu. Aku menunduk mengangguk pelan. Aku juga, Cin. Aku nggak mau ada yang terluka, tapi aku tahu kita butuh waktu untuk ngelupakan semuanya, supaya persahabatan ini nggak rusak. Citra mengusap wajah, terlihat lelah. Aku ngerti kok. Kadang aku pikir kita terlalu terbawa suasana.
Dan sekarang, mungkin yang kita butuhin cuma jarak. Biar kita bisa ngelihat semuanya lebih jelas. Aku mencoba tersenyum, meskipun ada sedikit rasa sakit di dada. Kita cuma butuh waktu buat balik ke diri kita sendiri, ya Chin. Jangan sampai perasaan yang enggak jelas ini malah ngancurin apa yang udah kita punya. Citra mengangguk, melirik aku dengan senyum tipis. Kamu bener, Nadia. Persahabatan kita lebih penting dari apapun. Mungkin kita juga butuh ngasih ruang untuk diri kita sendiri, biar nggak saling mengganggu. Kami terdiam lagi. Suara riuh dari orang-orang yang lewat terdengar samar di telinga kami, tapi sepertinya dunia hanya berputar sekitar kami berdua saat itu. Kami tahu, meskipun jarak ini diperlukan, itu tidak berarti persahabatan kami akan hilang. Kami hanya perlu waktu untuk sembuh dan untuk kembali menjadi diri kami yang dulu, aku. Dengan lembut. Aku tahu kita bisa melewatinya, Chin. Aku cuman gak mau kita kehilangan apa yang sudah kita bangun. Citra tersenyum dengan air mata di sudut matanya. Aku juga gak mau kehilangan kita. Kita cuma butuh waktu, Nadia. Bukan perasaan yang membingungkan ini. Kami berdua terdiam, hanya menikmati kedamaian yang tiba-tiba terasa lebih nyata. Kami tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi kami siap untuk melangkah dengan cara yang lebih bijak. Suatu malam, setelah beberapa waktu penuh ketegangan, aku dan Citra akhirnya memutuskan untuk berbicara jujur. Kami duduk di ruang tamu rumah Citra, sambil menyeruput kopi hangat. Suasana sepi, hanya ada suara detak jam di dinding yang menemani obrolan kami. Rasanya, malam ini adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan beban yang telah kami bawa terlalu lama. Citra memandangku dengan tatapan lembut. Nadia, aku pikir kita udah cukup lama diam. Aku merasa kita perlu bicara tentang semuanya. Aku menunduk sejenak, mengambil napas dalam. Iya, aku juga. Aku nggak bisa terus gini, Chin. Rasanya kayak ada yang berat yang nggak bisa aku ungkapin. Citra mengangguk pelan. Aku tahu, aku juga ngerasain hal yang sama. Kadang aku mikir, mungkin kita terlalu terbawa perasaan sama Raka. Aku mengangkat wajah dan menatapnya. Iya, aku sempat ngerasa kalau aku terlalu fokus sama dia. Aku harusnya lebih perhatian sama kamu, lebih jaga perasaan kita berdua. Citra menyeruput kopi dengan suara yang agak datar. Aku juga. Mungkin kita berdua terlalu terjebak sama perasaan kita. Aku nggak mau kita terus terjebak di situasi ini. Aku. Citra, kamu masih sahabat terbaik aku. Tapi mungkin kita harus lebih fokus ke diri kita sendiri dulu. Citra tertawa pelan, agak cemas. Iya, aku setuju. Kita harus dewasa, Nadia. Nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kita lebih penting daripada perasaan yang nggak jelas. Aku mendalam. Aku tahu, Chin. Kita cuma butuh waktu untuk ngerti semuanya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Citra tersenyum manis meski matanya sedikit berkaca-kaca. Kamu nggak akan kehilangan aku, Nadia. Kita cuma perlu jalan yang lebih jelas. Aku tahu kita berdua bisa lebih dewasa. Aku mengangguk pelan. Iya, kita bisa lebih kuat dari ini. Kita harus bisa move on, bukan cuma dari Raka, tapi dari perasaan yang bikin kita bingung. Citra diam sejenak, lalu tersenyum. Setuju, kita harus lebih baik dari ini. Mulai dari sekarang, kita fokus buat diri kita sendiri, dan pastiin kalau apapun yang terjadi, kita tetap sahabat. Aku tersenyum lebar, merasa lebih ringan. Kamu benar, Chin. Kita akan baik-baik aja. Suasana menjadi lebih tenang, dan meskipun masih ada keraguan yang tersisa, kami tahu satu hal yang pasti. Persahabatan kami lebih kuat dari perasaan yang membingungkan ini. Kami memutuskan untuk tidak lagi terperangkap dalam perasaan yang tidak jelas, dan untuk lebih dewasa dalam menjalani hidup. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi, kami tetap akan ada untuk satu sama lain. Setelah percakapan jujur kami malam itu, persahabatan kami mulai kembali normal.
Meskipun masih ada rasa canggung yang kadang muncul, terutama ketika kami berbicara tentang Raka atau perasaan yang sempat mengganggu kami berdua tahu bahwa kami lebih dari sekadar perasaan itu. Kami memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih berharga dari sekadar perasaan sementara yang bisa datang dan pergi. Di kampus, kami mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, meskipun kadang kami tidak tahu harus memulai percakapan tentang apa. Suasana tetap terasa sedikit tegang, tapi kami berusaha untuk tetap menjaga komunikasi dan saling mendukung satu sama lain. Setiap kali ada kesempatan, kami berdua berusaha untuk tertawa dan berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan, seperti film yang baru saja kami tonton, atau rencana liburan yang selalu kami impikan. Citra tersenyum sedikit canggung. Nadia, aku pikir kita butuh ngelakuin sesuatu yang nggak ada hubungannya sama Raka deh. Kayaknya kita udah terlalu sering mikirin dia. Aku tertawa pelan. Iya, aku setuju. Mungkin kita bisa pergi makan malam bareng. Cuma kita berdua. Kita perlu waktu buat fokus ke diri kita sendiri. Citra mengangguk. Ya, itu ide yang bagus. Kita harus mulai buat kenangan baru, tanpa ada yang bikin kita bingung. Kami berdua mulai menyadari bahwa ketegangan yang dulu ada antara kami, terutama karena perasaan kami terhadap Raka, perlahan-lahan memudar. Kami kembali menikmati kebersamaan kami, tanpa merasa tertekan atau cemas tentang perasaan yang belum jelas. Kami lebih memilih untuk menghargai persahabatan ini dan membiarkan waktu menyembuhkan segalanya. Meskipun kadang masih ada momen-momen ketika ingatan tentang Raka datang, kami lebih memilih untuk berbicara tentang hal-hal lain yang lebih menyenangkan. Kami tahu, dengan saling mendukung dan berbicara terbuka, kami bisa melewati semua ini. Kami belajar untuk tidak membiarkan hal-hal kecil merusak apa yang sudah ada, karena persahabatan kami jauh lebih penting daripada perasaan yang mungkin hanya bersifat sementara. Kami berdua percaya bahwa dengan waktu dan kedewasaan, kami bisa lebih kuat dan lebih tahu apa yang benar-benar kami inginkan. Seiring berjalannya waktu, Raka akhirnya memilih untuk lebih fokus pada dirinya sendiri. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temannya, mengikuti kegiatan yang sebelumnya dia abaikan, dan lebih sering terlihat sendirian. Meskipun, kadang aku dan Citra masih bertemu dengannya di kampus, hubungan kami dengan Raka terasa semakin jauh. Kami tidak lagi terlibat dalam drama yang pernah mengikat kami bertiga. Aku bisa merasakan ada perubahan dalam sikap Raka. Dia tidak lagi menciptakan ketegangan atau kebingungannya di antara kami. Kami semua, dalam cara kami masing-masing, mulai belajar untuk lebih mengerti tentang diri sendiri. Raka tampaknya mulai menemukan jalannya, dan meskipun aku tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hati, aku merasa sedikit lega, karena dia mulai memilih untuk tidak terjebak dalam situasi yang membingungkan. Citra, sambil duduk di bangku taman, melihat ke arah Raka yang sedang berjalan sendiri. Kamu lihat Raka? Dia udah jauh banget sekarang ya. Aku melihatnya sejenak, sedikit terdiam. Iya, kayaknya dia lebih fokus sama diri dia sendiri sekarang. Aku rasa itu yang terbaik buat dia. Citra mengangguk pelan. Iya, kita juga harus belajar dari dia, Nadia. Kadang kita terlalu terjebak sama perasaan yang nggak jelas, tapi dia malah pilih untuk mundur. Aku tersenyum sedikit. Mungkin itu yang kita butuhkan juga, fokus ke diri. Sendiri dulu, dan bukan terus-terusan memikirkan orang lain. Kami berdua saling memandang, dan meskipun masih ada sedikit perasaan yang belum sepenuhnya hilang, kami tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Kami semua sedang berusaha untuk menyembuhkan diri dan mencari keseimbangan dalam hidup kami. Aku merasa, meskipun kami tidak lagi seperti dulu, kami masing-masing sedang menuju ke arah yang lebih baik. Raka tidak lagi menjadi pusat perhatian kami, dan meskipun ada momen-momen di mana perasaan itu datang kembali, kami berdua tahu bahwa kami lebih kuat dari itu. Kami belajar untuk tidak membiarkan perasaan membingungkan menguasai hidup kami. Kami berdua mulai menjalani hidup dengan lebih tenang, dengan harapan bahwa waktu akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Citra tersenyum pada aku. Kita pasti bisa lebih baik, Nadia. Kita udah cukup belajar, kan? Aku mengangguk dengan,
penuh keyakinan. Iya, kita pasti bisa. Kita akan baik-baik aja. Dengan Raka yang mulai menjaga jarak, kami merasa lebih bebas untuk melangkah maju. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di antara kami. Kami berdua kembali fokus pada diri sendiri, dan kami tahu bahwa persahabatan ini adalah hal yang paling penting untuk dijaga. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi untuk saat ini, kami merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Waktu terus berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa semua yang terjadi antara aku, Citra, dan Raka adalah bagian dari perjalanan yang penting dalam hidupku. Aku belajar banyak, meskipun terasa berat dan penuh dengan kebingungannya. Tentang persahabatan yang sejati, tentang perasaan yang bisa berubah begitu cepat, dan tentang bagaimana kita harus menghadapinya dengan kedewasaan. Aku belajar bahwa perasaan, meskipun datang begitu kuat dan mendalam, bukanlah hal yang harus selalu diikuti tanpa berpikir panjang. Perasaan bisa membuat kita tersesat, bahkan jika niat kita baik. Dan terkadang, memilih untuk tidak memilih adalah keputusan terbaik yang bisa diambil. Karena keputusan itu memberi ruang bagi kita untuk menyembuhkan diri dan melihat dengan lebih jelas. Aku duduk di bangku taman, memandang langit senja yang perlahan berubah warna. Citra duduk di sebelahku, diam sejenak. Kami berdua sudah tidak lagi terjebak dalam kebingungannya, tapi ada pelajaran yang masih terus mengendap di hati kami. Citra, sambil memandangi langit. Kadang aku mikir, kenapa harus jadi segini rumitnya? Padahal, kita cuma pengen semua baik-baik aja, aku tersenyum pelan. Iya, tapi itu juga bagian dari proses. Kita belajar banyak hal, Cin. Tentang apa yang penting, tentang diri kita sendiri. Citra mengangguk seolah merenung. Ya, mungkin kita memang terlalu terbawa perasaan. Tapi aku juga nggak nyangka kita bisa sampai sini. Aku belajar banyak juga dari kamu, Nadia. Kita sama-sama belajar. Persahabatan itu lebih penting daripada perasaan yang datang dan pergi. Kita harus bisa lebih dewasa dalam menghadapi semuanya. Ada rasa lega yang mengalir dalam diri kami berdua. Kami sadar bahwa meskipun kami pernah terjebak dalam kebingungan, kami tetap bisa saling mendukung dan menemukan kembali jalan kami masing-masing. Perjalanan ini mengajarkan kami untuk lebih menghargai diri sendiri, untuk tidak terjebak dalam perasaan yang bisa merusak apa yang lebih penting. Citra, senyum tipis. Mungkin itu yang harus kita pelajari, memilih untuk tidak memilih ketika saatnya tiba. Aku mengangguk dengan penuh pengertian. Iya, terkadang yang terbaik adalah memberi waktu untuk diri sendiri. Kita nggak bisa selalu mengendalikan semuanya. Kami berdua duduk dalam diam sejenak, menikmati kedamaian yang mulai kami rasakan. Meskipun perjalanan ini berat, aku tahu kami sudah melewatinya dengan lebih bijak. Kami berdua semakin dekat dengan diri kami sendiri, dan itu yang terpenting. Dan entah bagaimana, aku merasa bahwa meskipun kami tak tahu apa yang akan datang, kami siap untuk menghadapi apapun bersama, sebagai sahabat yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih paham tentang arti sebenarnya dari kehidupan ini. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah, memandang bintang yang berkelip di langit. Suasana tenang, seolah mengingatkanku pada perjalanan panjang yang baru saja kami lalui. Mungkin ini bukanlah akhir dari segalanya. Kami semua, aku, Citra, dan Raka, telah melalui banyak hal, dan kini saatnya kami melanjutkan hidup masing-masing. Setiap langkah baru membawa kami pada jalan yang berbeda. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, persahabatan yang kami miliki lebih berharga daripada perasaan yang bisa datang dan pergi. Citra kini lebih fokus pada karirnya, mengejar mimpi-mimpinya, dengan tekad yang semakin kuat. Raka, meskipun masih berjuang dengan dirinya sendiri, mulai menemukan arah baru dalam hidupnya. Kami semua punya ruang untuk tumbuh, dan itu adalah sesuatu yang aku syukuri. Aku berbicara pelan pada diri sendiri. Kita semua sudah belajar banyak. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Aku tersenyum, meskipun rasa itu masih ada, rasa manis dan pahit dari semua yang telah terjadi. Tetapi aku tahu, persahabatan sejati bukan hanya tentang kebersamaan dalam setiap detik, tetapi
tentang bagaimana kita mendukung satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kami telah melalui badai bersama, dan sekarang kami bisa melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Dengan langkah yang lebih mantap, aku melangkah masuk ke dalam rumah. Mungkin hidup ini penuh dengan pilihan dan ketidakpastian, tapi aku yakin bahwa selama kami tetap menjaga satu sama lain, kami akan terus berjalan bersama, meskipun dengan cara yang berbeda. Aku, dengan senyum kecil. Kita akan baik-baik saja, Chin. Kita akan selalu punya jalan masing-masing, tapi kita tetap sahabat. Dan dengan itu, kisah ini berakhir. Tapi persahabatan kami, dengan segala kompleksitas dan keindahannya, terus hidup dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami semua melanjutkan hidup, mencari arah baru, dengan pelajaran yang tidak akan pernah kami lupakan.